mencatat KKB di Papua sebagai organisasi perusuh. Aparat keamanan pun langsung merespon cepat dengan menggelar operasi gabungan pemulihan keamanan dan juga keterlibatan, terutama di wilayah tempat bercokolnya KKB seperti di Kabupaten Puncak. Di Papua sendiri ada 2 Jenderal Bintang 2 Kopassus yang kini dipercaya jadi Panglima Kodam. Pertama adalah Majen TNI Ignatius Yogo Triyono yang menjadi Pangdam 17 Cendrawasih dan Majen Nyoman Cantiasa yang diberi mandat untuk memegang kendali Kodam Kasuari atau jadi Pangdam Kasuari di Papua Barat. Merespon keputusan pemerintah yang telah menetapkan KKB sebagai kelompok perusuh, Majen Nyoman Cantiasa bersikap tegas. Kata dia, dalam menghadapi KKB tentu tak melulu yang dikedepankan adalah operasi militer berupa penindakan. Pendekatan persuasif juga tetap dikedepankan untuk merangkul kembali para anggota KKB ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bagaimanapun kata mantan Danjen Kopassus ini, para anggota KKB ini adalah saudara sebangsa dan juga setanah air. Mereka kelompok separatis adalah warga negara Indonesia dan mereka sesungguhnya saudara. Sekarang bagaimana kita harus segera mengajak mereka dan melakukan langkah-langkah persuasif kepada mereka. Ini khususnya ditujukan kepada putra-putra daerah, karena kalau ajakan itu tidak dilakukan maka permasalahan tidak akan selesai, kata Jenderal berdarah Bali ini dalam keterangan yang diterima Koran Jakarta pada Selasa 11 Mei 2021. Namun bukan berarti tak ada langkah tegas kepada mereka yang tetap keras kepala tak mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi akan dilakukan. Apalagi jika mereka masih terus menebar teror yang merugikan dan juga membuat resah masyarakat. Apa boleh buat, mereka akan dilibas. Namun demikian, kalau ada pihak-pihak atau kelompok yang berseberangan dengan kita yang masih tetap keras kepala batu, diajak baik-baik tidak mau dan tetap melawan dan juga memberontak dan angkat senjata kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia, maka terpaksa kita tegakkan hukum tumpas tegasnya. Tidak lupa Jenderal Baret Merah lulusan terbaik Akmil tahun 1990 ini mengingatkan tentang bahaya ancaman paham radikal dan juga separatis yang kerap menyasar generasi muda. Kata dia, untuk menangkal ini sangat penting peran dari para tokoh masyarakat dan juga agama. Semua harus bersatu memerangi lahan yang membahayakan persatuan dan juga kesatuan bangsa ini. Termasuk juga peran dari para tokoh adat masyarakat dan juga agama di Papua, kata Nyoman. Mereka diharapkan untuk terus mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar tetap terpengaruh atau tidak terpengaruh atau ajaran radikalisme dan juga separatisme. Mari kita jaga keluarga, anak-anak, kampus, institusi dan juga yang lainnya. Kemudian mari kita saling mengingatkan saudara-saudara kita agar jangan terpengaruh dengan radikalisme, terorisme dan juga separatisme. Membangun Papua Barat ini harus dengan hati, ucap Sang Jenderal Baret Merah tersebut. Kata Jenderal Bintang 2 Kopassus ini, jika KKB keras kepala tak mau kembali ke NKRI, apa boleh buat akan ditumpas. Pemerintah telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai organisasi perusuh. Aparat keamanan pun langsung merespon cepat dengan menggelar operasi gabungan pemulihan keamanan dan ketertiban, terutama di wilayah tempat bercokolnya KKB seperti di Kabupaten Puncak. Di Papua sendiri ada 2 Jenderal Bintang 2 Kopassus yang kini dipercaya jadi Panglima Kodam. Pertama adalah Majen TNI Ignatius Yogo Triyono yang menjadi Pangdam 17 Cendrawasih dan Majen Nyoman Cantiasa yang diberi mandat untuk memegang kendali Kodam Kasuari atau jadi Pangdam Kasuari di Papua Barat. Merespon keputusan pemerintah yang telah menetapkan KKB sebagai kelompok perusuh, Majen Nyoman Cantiasa bersikap tegas. Kata dia, dalam menghadapi KKB tentu tak melulu yang dikedepankan adalah operasi militer berupa penindakan. Pendekatan persuasif juga tetap dikedepankan untuk merangkul kembali para anggota KKB ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bagaimanapun kata mantan Danjen Kopassus ini, para anggota KKB ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Mereka kelompok separatis adalah warga negara Indonesia dan mereka sesungguhnya saudara. Sekarang bagaimana kita harus segera mengajak mereka dan melakukan langkah-langkah persuasif kepada mereka. Ini khususnya ditujukan kepada putra-putra daerah, karena kalau ajakan itu tidak dilakukan, maka permasalahan tidak akan selesai, kata Jenderal berdarah Bali ini dalam keterangannya yang diterima Koran Jakarta Selasa 11 Mei. Namun bukan berarti tak ada langkah tegas kepada mereka yang tetap keras kepala tak mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
akan dilakukan, apalagi jika mereka masih terus menebar teror yang merugikan dia membuat resah masyarakat. Apa boleh buat, mereka akan dilibas. Namun demikian, kalau ada pihak-pihak atau kelompok yang berseberangan dengan kita yang masih tetap keras kepala batu, diajak baik-baik tidak mau dan tetap melawan, memberontak dan angkat senjata kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia, maka terpaksa kita tegakkan hukum tumpas, tegasnya. Tidak lupa Jenderal Baret Merah lulusan terbaik Akmil tahun 1990 ini mengingatkan tentang bahaya ancaman paham radikal dan separatis yang kerap menyasar generasi muda. Kata dia, untuk menangkal ini sangat penting peran dari para tokoh masyarakat dan agama. Semua harus bersatu memerangi lahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa ini, termasuk juga peran dari para tokoh adat, masyarakat, dan agama di Papua. Kata Nyoman, mereka diharapkan untuk terus mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar tidak terpengaruh atau ajaran radikalisme dan separatisme. Mari kita jaga keluarga, anak-anak, kampus, institusi, dan yang lainnya. Kemudian mari kita saling mengingatkan saudara-saudara kita agar jangan terpengaruh dengan radikalisme, perusuh, dan separatisme. Membangun Papua Barat ini harus dengan hati, ucap sang Jenderal Baret Merah tersebut.